Oke, rekan-rekan, orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kita akan mengawali kuliah kita siang hari ini dengan kutipan dari lagunya Iwan Fals, yaitu Bongkar. Ya. Suster Maria Suparni. Ya. Tahu Iwan Fals, Suster? Tahu Romo, seorang Oke, penyanyi. seorang penyanyi apalagi. Halo, Suster, di belakangnya Suster Cornelia. Salam untuk temannya. Oke, selain penyanyi apa lagi, Suster? Penyanyi apa? Penyanyi yang terkenal Romo. Penyanyi yang terkenal apalagi? Mungkin temanya, Suster? Tema lagu-lagunya yang Suster tahu? Kurang tahu Romo, kurang mengenal Oh, musik. kurang mengenal. Itu biasanya untuk suster-suster acara yang makrab ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu ya. Itu lagunya Iwan Fals juga. Oke, kelihatannya kita butuh bantuan seorang cowok di sini. Octavianus, apa yang kamu ketahui tentang Iwan Fals selain dia seorang penyanyi dan dia penyanyi yang terkenal? Oke, Octavianus, apakah kamu ada di sini? Oke, kelihatannya Octavianus sedang terdiskoneksi dari kita, teman-teman. Oke, apakah ya, Generoso, silakan. Baik Romo. Oke, kamu Setahu saya Iwan Fals itu musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan kritikus. kritikus, Karena kenapa lagu-lagunya disebut kritikus? banyak mengkritik pemerintah gitu Romo. Oke, kamu sendiri senang dengerin lagu-lagunya Iwan Fals? Suka Romo. Oke, kalau penyanyi-penyanyi yang lebih muda, kamu tahu nggak sih? Yang juga omong tentang perkara-perkara sosial, tidak hanya soal senja, kopi, cinta, kayak gitu udah banyak banget ya di Indonesia. Tapi grup-grup band yang indie, yang suka omong-omong tema sosial, Generoso tahu? Kalau itu kurang tahu Romo. Biasanya kalau yang muda-muda tuh biasanya lagu cinta Romo. Oke, Agustinus Seriko, silahkan. Saya tahu Romo 2 band yang suka kritik. Oke, siapakah mereka? Itu Fish dan juga Festivalis Romo. Oke, Fis, F-E-A-S-T, teman-teman. Nah, Iya. dia nyanyi salah satunya di kalau nggak salah nanti kita cerita tentang hari ini ya, Fis ya. Tentang awali dengan indah kalau nggak salah ya. Fis. Lalu yang kedua adalah Festivalis ya. Festivalis saya pernah nonton, mereka manggung di kampus Sanata Dharma ya. Siapa tahu nanti pendikat mau ngundang Festivalis ya. Oke, Agustinus Heriko. Apa sih yang kamu suka dari tema-tema lagu sosial? Kamu sendiri suka dengerin nggak? Saya sendiri cukup suka mendengarkan lagu-lagu itu Romo. Itu karena ya merasa kalau itu sesuai dengan yang terjadi begitu Romo. Makanya dan mereka mewakilkan aku untuk menyindir begitu. Jadi suka mendengarkannya. Oke, jadi saya mau nyindir tapi kadang-kadang nggak punya kata-kata ya, dan Festivalis dan Fish ini mewakilkan suara sindiranku ya. Oke, terima kasih Agustinus Jericho. Teman-teman, hari ini kita akan omong tentang sebuah tema yaitu rakyat dan perwakilan rakyat. Kita tuh ternyata sering mewakilkan loh, teman-teman, diri kita, suara kita. Oke, kita tanya dulu Suster Monica yang
sudah menunggu dari tadi ya. Oke, suster punya pengalaman jadi rakyat atau punya pengalaman jadi pemimpin atau wakil rakyat di biara? Pernah dapat posisi tertentu yang tinggi, suster, di biara? Tidak, Romo. Oke, jadi rakyat ya. Iya. Oke. Rasanya gimana sih, suster, jadi anggota, jadi apa ya, orang baru di biara? Ada berat-beratnya nggak sih, suster? Kalau di susteran ya, mungkin susteran itu ibarat surga, teman-teman ya. Surga yang terlupakan atau surga yang tersembunyi ya. Nah, kita tanya aja ya. Jadi pemerintahan itu hampir ada di semua hidup kita, termasuk tentu di dalam kehidupan biara. Rasanya jadi rakyat, jadi anggota, jadi seseorang yang menerima perintah, bahkan harus mengucapkan call ketaatan. Gimana sih, suster? Apakah so sweet ataukah so hard? Pokoknya berat banget ya. Jauh pengalaman saya, Romo, saya masih senang karena memang jika dikatakan menjadi pemimpin, belum ada istilahnya pengen jadi pemimpin seperti itu, Romo. Lebih senang jadi anggota ya, walaupun diatur, tetapi yang mengatur kan bukan suka-suka mereka untuk mengatur kita. Yang penting mereka mengatur. Oke. Jangan takut, suster. Nanti setelah lulus S1 dari pendidikan ya, langsung naik jabatan ya. Langsung gaji naik. Pegang sekolah atau pegang rumah ya. Oke. Mbak Maria Agusta ya. Pernah jadi pemimpin, Mbak? Ketua kelas, anak tertua dalam keluarga. Gimana, Mbak Maria? Bisa diulang, Romo, soalnya putus-putus. Oke, tidak bisa diulang ya, Mbak, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu jadi pemimpin? Jadi anak tertua dalam keluarga? Jadi ketua kelas? Jadi sekretaris? Jadi bendahara? Jadi ketua seksi? Pernah jadi ketua kelas pas SMP. Oke, pengalamannya positif atau negatif, Mbak Maria Agusta? Susahnya apa sih jadi ketua kelas waktu SMP? Saya tuh dari dulu kayaknya sekretaris saja ya, nggak omong, cuman nyatet-nyatet ya. Ada positif, ada negatif. Oke, mau positif atau negatifnya dulu? Ya, dinyalakan dulu, Mbak. Kenapa, Romo? Ya, mau positifnya atau negatifnya dulu? Kalau negatifnya tuh tanggung jawabnya berat. Oke, tanggung jawabnya berat. Nyesel nggak jadi ketua kelas waktu itu? Enggak sih. Oh, Soalnya enggak. ada pengalaman juga. Oke, pengalaman yang positifnya apa? Ya bisa apa ya? Bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Oke, biasanya ketua kelas tuh jadi teladan dalam hal apa sih, Mbak? Biasanya jadi teladan dalam... Biasanya kamu jadi teladan dalam hal apa? Kalau diri saya sih suka peduli sama orang. Oke, jadi saya suka peduli sama orang ya. Tidak hanya 1-2 aja, tapi seluruh kelas. Ya. Terima kasih Mbak Maria Agusta. Tadi Suster Santa Monica, meskipun terputus, Suster jangan khawatir ya. Kita masih terkoneksi kembali. Nah, salah satu istilah yang barangkali banyak berkembang pada awal di biara dan kemudian menjadi model ya dalam banyak kepemimpinan dalam gereja adalah istilahnya adalah leader in service. Pemimpin dalam pelayanan ya. Tidak dipisah-pisah ya. Jadi pemimpin yang tidak melayani bukan pemimpin ya.
orang yang bisa melayani biasanya juga bisa memimpin ya. Jadi kemudian muncullah istilah leader in service ya. Tadi kita tadi ngerasain suster ya, waktu suster terdiskoneksi. Jangan khawatir suster ya. Masa menjadi rakyat jelata akan berakhir ya. Nanti kalau sudah dapat S1, apalagi kalau skripsinya dapat A ya, langsung suster disuruh teken jabatan pimpinan ya. Sekurang-kurangnya memimpin satu orang suster yang lain ya. Itu adalah kepemimpinan yang paling simpel. Oke. Kita masih pengen dengar-dengar lagi ya. Mbak Lucia Ari. Ya. Mbak Lucia Ari, pengalaman kamu lebih dipimpin atau memimpin? Pernah memimpin dan pernah dipimpin. Oke, pernah memimpin dan pernah dipimpin. Kalau ditimbang-timbang nih Mbak, lebih ringan pernah dipimpin atau pernah memimpin? Dipimpin sih, Mo. Oke, lebih ringan dipimpin. Apa sih itu lebih ringan? Ya, kalau memimpin kan tadi kayak Sita bilang tanggung jawabnya itu lebih besar gitu. Kalau dipimpin kan jadi kita cuman mengikuti arahan dari pemimpin kita gitu. Oke, ya ini seperti kisah angsa-angsa ya yang membentuk formasi V di udara. Yang paling depan itu yang buka jalan ya, yang berdarah-darah, yang di belakangnya nyaman-nyaman aja ya, jalannya udah dibukain ya. Seperti kalau kita naik sepeda motor ya, kita di belakang mobil ambulans ya, lancar ya. Meskipun setelah itu dimarahi ya oleh ambulansnya ya, ngikut-ngikut aja. Oke, salah satu lokasi yang ini teman-teman Omi ya, untuk jadi pemimpin ya. Jadi provinsial itu besar sekali karena anggotanya nggak terlalu banyak, teman-teman. Saingannya nggak terlalu banyak ya, tidak seperti di SY ya. Saya tuh jadi rakyat jelata terus menerus ya, karena orangnya banyak dan bagus-bagus ya. Jadi kebagusan saya itu tidak menonjol di SY ya. Saya lebih menonjol di luar SY ya daripada di SY. Oke, Bruder Rizky, gimana Bruder? Pernah punya pengalaman jadi pemimpin di OMI sejauh ini? Ya pernah sih Pak. Ya, Oke. pernah Romo, maaf. Memang saya nikah sama ibu. Ya, rapopo ya. Pengalaman jadi pemimpin kamu di OMI sejauh ini apa sih? Ya terlebih hingga sampai saat ini si Romo sudah ya 2 tahun juga menjadi sosius di Pranovisia di Postulan. Oh iya. Tentu juga tidak mudah sih untuk bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh yang baik, kemudian ya dengan ya harus memberikan yang baik meskipun kadang saya juga masih kurang baik juga, masih dalam hidup rohani, mengajari mereka dan lain-lain sebagainya, sehingga menjadi pemimpin ya juga berat juga. Tapi ya jika tidak menjadi pemimpin kapan lagi untuk bisa memimpin? Ya masa kita mau dipimpin terus, ini kan? Dan bagi saya juga ada saatnya untuk memimpin. Itu sih Romo. Oke, sekarang ini kan banyak ya, terutama di era media sosial ya, orang mengomentari dari DPR, dari presiden itu sadis banget ya. Nah Rizky, komentar paling sadis apa yang pernah kamu terima sebagai sosius? Yang orang pengennya itu omong bisik-bisik, tapi pas kebetulan kamu lewat ya, jadi terdengar keras sekali ya. Ya itu paling sering sih ya, dalam tanda arti ya mungkin ini sebagai sakit hati para formator mungkin ya, ketika mengalami anak buahnya mengomel atau ngedumel di belakang, kok begini-begini, kemudian aturannya begini-begini, kemudian hanya ya udah membuat, kemudian melanggar sendiri. Nah ini yang paling sering saya dengar, yang memang dilema juga untuk ketika membuat suatu keputusan. Kadang juga tingkah-tingkah mereka juga kadang ya
dengan perbuatan, dengan komentar-komentar yang itu ya, saya berusaha terima itu karena juga melatih untuk belajar rendah hati gitu, Romo. Oke, salah satu yang sulit jadi pemimpin adalah walk the talk. Ya. Jadi menjalankan yang diomongkan. Ya. Kalau cuma ngomong itu gampang ya, tapi menghidupi yang diomongkan, nah itu that makes us leader. Ya. Oke, teman-teman, bayangin aja ya, kalau kalian saja merasa beratnya minta ampun jadi pemimpin ya. Gimana ya kalau kita membayangkan presiden ya? Nah, kata apa yang paling sulit kita dengar terutama di kalangan pemerintah ya, teman-teman, yaitu kata ini, tidak percaya atau mosi tidak percaya. Nah, uniknya di Indonesia tagar mosi tidak percaya ini dekat banget loh teman-teman ya, baru 2000 berapa ya, 2020 ya kalau nggak salah ya. Sebelumnya 2019 juga ada tagar 2019 ganti presiden ya. Setelah itu ada mosi tidak percaya, berat banget ya jadi pemimpin. Dan ini yang dikatakan oleh Gus Dur tentang wakil rakyat juga pemimpin rakyat. Presiden Republik Indonesia itu adalah penguasa pemerintahan untuk sementara. Makanya sekarang ini kita sudah mulai omong 2024. Padahal kayaknya kemarin baru 2019 ya. Kita ribut soal tagar ganti presiden dengan kekuasaan efektif ya. Nah, kalau kita berada pada tampuk kepemimpinan, kita tidak hanya bisa memerintah 1-2 orang, melainkan kita bisa memerintah seluruh bangsa. Ya. Nah, salah satu yang menjadi diskusi juga terkait dengan sila keempat ini, teman-teman, adalah apakah agama itu memberikan sumbangan dalam cara kita memandang negara, memandang rakyat, juga memandang kepemimpinan, memandang pemimpin ya. Dan dari perspektif Muslim, menurut Abdurrahman Wahid, kepemimpinan yang berlaku dalam Islam itu juga berlaku untuk hidup negara ya, juga kepemimpinan dalam masyarakat. Maka tadi saya mengajak kalian untuk bicara tentang leader in service ya, gagasan yang sangat hidup dalam gereja Katolik dan berusaha juga ya untuk dihidupi dalam ruang-ruang yang lain, terutama ruang publik, ruang politik ya. Nah, persoalannya adalah bahwa kita berhadapan dengan kemungkinan, nah ini ya teman-teman, nanti akan ada istilah pemakzulan, impeachment. Jadi orang diberhentikan dari posisinya sebelum waktunya, atau sekurang-kurangnya orang mengalami mosi tidak percaya. Nah, saya ingin kalian melihat gambar ini. Apakah kalian di antara mereka? Nah, rekan-rekan mahasiswa ini juga seringkali mengatasnamakan kalian. Kami, mahasiswa Indonesia, bersumpah. Nah, kalian merasa diwakili atau tidak oleh kelompok-kelompok? Ya. Ini ada salah satu mbak-mbak yang viral ketika Omnibus Law. Ya. Satu viral karena cakepnya. Ini Mbak. Nah, nanti Bruder Rizky ya bisa lihat-lihat Instagramnya. Ya. Nah, ada namanya. Ya, bisa kita follow. Setelah kuliah ini teman-teman silahkan follow kalau pengen lihat mbaknya ini. Dan dia punya statement yang menarik, teman-teman. Tendangan dibalas tendangan. Darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila telah menjadi negara Pancasila. Jadi ada kesalahan 5 yang disebut oleh mbaknya. Mbaknya viral banget. 1 karena cakep. Yang kedua karena pegang rokok, teman-teman.
Ini seorang aktivis Muslim. Ya, kok pegang rokok sih Mbak, jadi kurang cakep dong ya. Nah, ini yang orang lalu apa ya mengapresiasi atau ya nggak apa-apa ya merokok ya. Yang penting kan isi konten demonya ya. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila telah menjadi negara Pancasala. Ya. Oke, sekarang sambil mikir-mikir ya teman-teman, kalian merasa diwakili oleh gerakan-gerakan mahasiswa yang suka demo itu tidak sih? Sambil mikir-mikir ya, kita dengerin lagunya Iwan Fals yang lain dalam versi yang lebih kekinian ya, anak muda ya. Untukku yang duduk sambil diskusi, untukku yang biasa bersama di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi pesanan pemilih. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengan baru sampaikan. Jangan lagi jangan takut jarang menghadang, bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Di jatuh safari buku titipkan masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan pilote, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara dia, juara hello, juara ha ha ha. Untukku yang duduk sambil diskusi, untukku yang biasa bersama di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengan baru sampaikan. Jangan lagi jangan takut dalam badan, bicaralah yang lantang jangan hanya diam. Saudara dipilih bukan pilih, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara dia, juara hello, juara ha ha ha. Wakil rakyat selalu berlaku, jangan lupa tidak soalan. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya karena yang laku setuju. Jangan dibuang
Oi, 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 oi. Oke. Apakah ada yang mau teriak oi? Ya, kalem banget ya. Nah, ini adalah beberapa tulisan yang berhasil saya kumpulkan, teman-teman. Ya, biar pesannya lebih terasa. Gimana kalau kita minta teman kamu untuk baca ya? Heri Jun Kristo. Ada 2 tulisan yang harus kamu baca ya. Terutama pesan yang kedua harus keras sekali ya. Yuk dibaca Heri Jun Kristo. Yang pertama ini Kak Romo. Yang pertama dulu, lalu yang kedua ya. Jangan lupa yang kedua pokoknya. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Oke, itu dari puisi, dari lagu, atau dari apa ini, Heri Jun Kristo? Dari lagu Romo. Oke, kamu masih ingat liriknya? Ingat. Iya, bisa menyanyikannya sedikit aja. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku. Ya, itu Ya. dari sebuah lagu di antara yang viral ya, di antara orang muda. Yang kedua, saya terus terang kesulitan membacanya, Heri Jun. Coba dibantu saya membacanya. Saya juga kesulitan Romo. Coba aja, dikit-dikit. Kalau lebih keras lebih baik. CPR konsol. Oke, berhasil. Heri Jun Kristo membacanya. Nah, kalau misalnya apa ya, orang-orang yang mewakili kalian, itu omong seperti itu, kalian merasa terwakili nggak sih, Heri Jun Kristo? Saya kok jadi malu ya omongnya ya. Gimana Heri Jun? Kamu merasa terwakili atau tidak terwakili dengan pesan-pesan seperti itu? Kalau saya tidak terwakili. Oke, mengapa tidak terwakili? Karena tidak sopan? Karena Tidak dari agama Katolik banget? kalau dari saya mungkin etika berbahasanya. Oke, menurut Heri Jun Kristo, Ya. jangan gitu dong, saya aja yang di pendidikan jadi omongnya gimana gitu ya. Oke, kalau mbak-mbaknya tadi, mbaknya yang manis yang pakai rokok tadi, merasa terwakili nggak sih, Heri Jun? Juga tidak, karena di situ juga dia kalau cantiknya terwakili. Kalau Oke, wah ini ya teman-teman, Heri Jun Kristo masih heteroseksual ya, terwakili oleh mbaknya. Tetap heteroseksual ya, Mas Heri Jun Kristo ya. Yang tidak terwakili karena apanya, Heri Jun? mungkin karena kalau yang pegang rokok tadi ya. Ya. Nah, kalau pegang rokok tadi, kalau dibilang bisa-bisa aja, cuman mungkin karena dia unjuk rasa kepada mungkin kepada rakyat atau pihak atasan, mungkin kurang sopan kalau ini yang diangkat ketika ini di rokok diunjukkan ke atas tuh rasa apanya ya, kayak rasa kesombongannya ada kelihatan di situ. Oke, jadi Heri Jun penting ya, etiket, meskipun kita itu punya pesan yang bagus, tapi etiketnya itu perlu dijaga juga ya. Meskipun nanti mungkin anak-anak, Mas, Heri Jun kalau gitu nggak jadi demo deh. Ya kitanya jadinya diskusi. Justru demo itu turun ke jalan itu seperti itu. Apakah seperti itu, Suster Erika Sisilia? Terwakili tidak, Suster?
Tidak semua sih terwakili, Romo, sebagian. Oke, tapi ada yang terwakili ya? Yang terwakili apa? Yang tidak terwakili apa, Sister? Kalau untuk saya sih, Romo, yang terwakili itu apa yang mereka ungkapkan begitu, kritik-kritik yang mereka lakukan. Iya, jadi bro suster ya, ada kebenarannya ya. Oke, lalu tidak terwakili di mananya, suster? Apakah yang DPR tadi? Jorok banget sih. Ya. Iya, itu Romo. Soalnya kan berdemo juga kan perlu ada etiketnya juga. Memang sih bentuknya memang harus seperti itu kan, turun ke jalan, harus teriak gitu, tapi walaupun begitu kan dia itu kan mahasiswa, seharusnya tahu cara ngomong yang baik itu seperti apa, jangan hanya tahu mengkritik gitu, jangan nanti malah dikritik balik begitu, Romo. Oke, jadi pengennya kritik itu produktif ya, lalu menjadi counterproduktif ya, karena pilihan kata yang barangkali kurang tepat ya. Oke, sekarang saya siapa ya? Yohanes Maria Vianney? Ya. Mungkin lulusan UPN punya pendapat yang lain ya. Gitu biasa aja nulis-nulis kayak gitu ya. Joroknya di mana? Gimana Yohanes Maria Vianney? Kamu sendiri terwakili? Kalau dari saya, ya saya sama seperti Suster Ivori sih, Romo. Walaupun kayaknya dulu saya juga lebih anarkis daripada mereka. Wah, ini ya. Lebih anarkis, meskipun mungkin tidak sampai masuk kelompok anarko-sindikalis. Jangan-jangan alumninya ya. Enggak, Romo. Kalau dari saya sih, ya mungkin dulu sebagai mahasiswa, ya sekarang juga mahasiswa, tapi kan karena udah masuk biara jadi nggak bisa bebas. Tapi kalau dulu masih mahasiswa ya terkadang saya juga seperti teman-teman yang lain turun ke jalan, terus mengatasnamakan mahasiswa Indonesia, lalu memperjuangkan apa yang menurut saya tuh harus ditegakkan dan harus benar-benar diperjuangkan demi keadilan. Lalu ya memang terkadang di luar akal sehat, maksudnya kayak terkadang juga keluarkan kata-kata kotor dan segala macamnya, itu ya memang apa yang terwakilkan, tapi yang kadang tidak terwakilkan itu adalah bentuk apresiasinya yang kadang mungkin kelewat batas, bahkan sampai harus tawuran dan segala macamnya itu. Oke ya, terutama batasnya adalah jangan sampai lalu bertindak anarkis ya. Nah, untuk Yohanes Maria Vianney, terutama yang DPR tadi ya, jangan diomongkan ke Budi Rizky ya. Nanti pingsan Budi Rizky ya. Meskipun sebel sama Budi Rizky ya, please ya, kata itu jangan sampai keluar ya. Oke. Mbak Maria Hubertina Sahulo. Ya. Gimana Mbak? Apakah kamu terwakili oleh kelompok-kelompok mahasiswa tadi? Oh, terima kasih Romo. Kalau saya sama seperti Bruder dan Suster tadi. Ada yang mewakili dan tidak mewakili. Oke, yang terwakili yang bagian mana? Bagian mana yang kamu merasa tidak terwakili? Kalau yang tidak mewakili itu seperti ada yang huek ya. Oke, kita tunggu sampai huek-hueknya berakhir ya. Silahkan. Kalau tidak mewakili itu seperti yang perempuan tadi, Romo. Yang mengangkat rokok tadi. Oke. Mengapa sih mengangkat rokok tidak merasa terwakili, Mbak? Karena kamu nggak ngerokok? Kalau menurut saya itu seperti kurang sopan gitu, Romo. Soalnya bagi perempuan seharusnya tidak boleh sih. Oke ya.
Sehingga di beberapa foto teman-teman, tangannya mbaknya yang pegang rokok itu dipotong ya, di crop ya. Karena ternyata itu menimbulkan komentar yang beragam ya. Dan itu dianggap lalu agak menyurutkan pesannya, lalu tidak membuat voice ya, tapi membuat noise ya. Jadi berisiknya itu banyak ya, karena kemungkinan apa ya mak-mak ya lalu memberikan komentar gimana sih, apalagi ini kamu Muslim ya dari Makassar ya, Hasanuddin kok apa ya pesannya seperti itu ya. Gimana kalau Mbak dari Purworejo, Kutoarjo atau Purworejo Mbak? Mbak Clara, merasa terwakili enggak Mbak Clara? Ya sama aja Romo, kayak yang lain. Yang enggak enaknya itu. Ya kata-kata saat demonya itu bagus, tapi ya sikapnya itu yang kurang mendukung kata-kata yang dia sampaikan. Oke ya, jadi gimana ya? Karena anak muda itu ya tahu politik barangkali juga nggak sangat banyak ya. Kita lalu ngambil dari vokabuler yang ada di sekitar kita ya. Tadi dia, entah apa yang merasukimu ya, sampai engkau mengkhianati aku ya, itu kan dari lagu ya, hubungannya apa sebenarnya ya? Tapi toh itu viral ya. Banyak wartawan yang senang motretin kata-kata yang lucu ya. Bahkan ada yang saya mau jadi istri kedua dari DPR ya, asal Omnibus Law digagalkan. Ya, ini mbak-mbak cakep-cakep ya yang ngomong gitu ya. Oke, jadi menurut teman-teman, termasuk menurut Mbak Clara ya, penting ya Mbak, kata-kata itu juga diatur ya. Oke, sekarang saya akan memberikan kasus kepada Mbak Clara ya. Karena ini menimbulkan ya persoalan ya. Nah, ini sudah pernah kita omongkan, tetapi kita bicarakan lagi ya. Karena sekarang ini objeknya tidak lagi DPR, tapi Presiden. Pak Jokowi. 404 not found. Tidak ditemukan Pak Jokowi ada di mana. Dipaksa sehat di negara yang sakit. Nah, ini enggak ada kata-kata joroknya ya. Dipaksa patuh. Nah, menurut Mbak Clara, gambar-gambar ini sopan atau tidak sopan, Mbak Clara? Tidak ada kata yang jorok loh ya. Tidak ada kata yang tit ya. Gimana Mbak Clara? Kalau kata-kata kayak gini sudah sopan atau belum ya? Ini kata-kata yang nyindir. Gimana ya Rama ya? Gimana ya Mbak Clara ya? Dibilang apa ya? Dibilang sopan ya enggak, dibilang iya ya enggak. Gimana ya? Tergantung apa sih? Tergantung pesannya mau disampaikan itu sebenarnya. Kayak apa sih kalau misalnya pesannya dia emang perlu apa sih? Perlu dibenahi lagi kayak apa sih? Hal yang buruk itu nggak harus dipatuhi gitu, baru itu sopan mungkin kalau dikasih gambar itu. Tapi kalau misalnya apa tujuannya buat yang gimana ya, yang seharusnya apa sih harusnya dipatuhi tapi dia buat kayak gitu ya nggak sopan juga. Iya, wah Mbak Clara ini dilema ya. Dibilang sopan, nggak sopan. Dibilang nggak sopan, tapi kok sopan juga ya. Mungkin Bro Octavianus Marianus bisa menerangi Mbak Clara. Kalau dari saya sih, kalau ditujukan kepada Pak Jokowi, saya rasa
itu salah sasaran. Oh, salah sasaran. Iya. Wah, mengapa salah sasaran? Apakah kamu fans beratnya Pak Jokowi, saudara? Oh, sangat. Oh, Sangat jelas. sangat. Oke. Karena apa yang dilakukan selama ini kan untuk kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka itu karena digerakkan oleh kaum kadrun, makanya berbuat seperti itu. Oke. Menurut Mas Octavianus Marianus, apakah ada yang tidak setuju dengan Mas Octavianus Marianus? Di antara teman-teman aktivis Katolik sekarang ini ada obrolan ya, teman-teman ya. Orang Katolik ini terlalu membela mati-matian Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi salah aja dibela. What do you think, guys? Wah, ini siapa ini ya? Ada yang menyanyikan lagu yang baru ya. Oke, mari kita ke realita. Mbak Realita, bawalah kami ke realitas. Ya. Apakah orang Katolik sekarang ini kurang kritis pada Pak Jokowi ya? Sehingga semua hal dibela mati-matian seperti Bro Octavianus. Ini Bro Octavianus, saya tidak berseberangan pendapat ya. Peace ya. Tetapi saya hanya menyuarakan beberapa teman Katolik yang kok kayaknya orang Katolik sekarang ini kehilangan kekritisannya. Gimana Mbak Realita? Apakah Mbak Realita sedang ada dalam dunia fantasi? Sehingga kehilangan kerealitasannya? Oke, Amos Rizaldi. Ya, gimana Amos? Wah. Apakah kamu sependapat dengan Bro Octavianus? Kamu segaris dengan Bro Octavianus ya, jadi hati-hati. Oh iya, Romo. Saya pada dasarnya mendukung Pak Jokowi. Artinya saya juga suka dengan gaya pemimpinan Pak Jokowi. Tapi saya mungkin mau melihat begini, Romo, bahwa kita perlu realistis juga. Pak Jokowi dan juga menteri-menterinya dan semua yang terlibat di pemerintahan adalah manusia. Gitu. Mereka punya kelemahan sebagai manusia dan pasti pernah berbuat sesuatu yang salah. Gitu. Maka memang perlu, saya kira seperti yang ditampilkan Romo dalam gambar-gambar tadi, ada semacam protes atau kritik yang kemudian disampaikan dengan sangat keras, disampaikan dalam bentuk emosi yang entah kata-kata kasar dan segala macam. Itu sesuatu yang menurut saya wajar-wajar saja. Di Indonesia saya melihat bahwa ada kecenderungan kita terjebak dalam kita tuh seringkali berpikir bahwa sesuatu yang baik itu harus disampaikan dengan sopan dan santun gitu, Romo. Padahal belum tentu sesuatu yang disampaikan dengan cara sopan dan santun itu adalah hal yang baik. Bahkan banyak orang yang menurut saya bersembunyi di balik gaya sopan dan santunnya itu. Padahal ya ternyata dia korupsi dan mencuri dan segala macam itu. Maka saya cenderung setuju dengan gaya-gaya yang berbeda yang menunjukkan sekaligus pendapat dan juga emosi dari kritik-kritik yang disampaikan melalui tulisan-tulisan yang mungkin bagi sebagian besar orang Indonesia yang punya budaya memang sopan dan santun dianggap tidak baik gitu. Tapi menurut saya selama itu baik dan disampaikan dalam batas-batas yang juga baik, ya kenapa tidak didengarkan gitu dong. Tidak ada salahnya juga. Itu mungkin dari saya, Romo. Terima kasih. Oke. Wah, ini yang saya suka ya. Berani berpikir berbeda ya. Jadi hal kayak gitu itu jangan baper para pendukung Jokowi ya. Biasa wae. Rasa nesu ya. Nah, justru karena kita itu negara yang dalam bahasa Gus Dur suka basa-basi ya. Nah, mungkin yang paling merah telinganya
siang hari ini adalah Bro Octavianus Marianus ya. Mari kita adu dengan Amos ya. Gimana Bro Octavianus? Ya, garis saya ya. Memang hari ini itu berbicara sesuai dengan tema yang kita bahas, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan perwakilan yang pada dasarnya bersifat masyarakat Indonesia harus demokratis. Demokratis ya. Itu saya setuju dengan hal itu. Tetapi saya juga melihat track recordnya Pak Jokowi juga. Memang sebagai manusia mungkin ada sesuatu hal yang salah. Ada presiden-presiden sebelumnya, pemimpin-pemimpin sebelumnya juga salah. Tetapi saya lihat secara keseluruhan, saya merasa tidak ada yang kesalahan yang begitu berat atau begitu berarti. Bahkan sampai seperti masa kelamnya tahun 98 itu kan tidak terjadi saat ini. Seperti itu. Jadi memang kalau demokrasi ya wajar-wajar saja. Saya juga tidak telinga merah. Tapi wajahnya kok merah sekali. Tidak. Kalau melihat ya sekali lagi saya tekan track recordnya ya selama ini saya kira masih baik ya. Dan saya selalu ikuti terus perjalanan Pak Jokowi. Apalagi beberapa hari terakhir ini di bulan Oktober bagaimana menghadiri G20 yang di Italia. Di situ beliau itu sangat dihormati oleh para pemimpin dunia. Bahkan saya menonton sebuah berita perspektif dari Indonesia mengatakan bahwa diserahkannya Palu untuk G22 tahun depan di Indonesia mengubah wajah dunia gitu. Seperti itu. Beliau ini juga dikritis sangat laudato si. Pak Jokowi sendiri sangat laudato si dan pesan-pesannya itu sangat Kristiani. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sekarang, saya ingin memperkenalkan sebuah kata, teman-teman, yaitu framing. Apa itu framing? Ya. Nah, kita coba cari tahu ya. Geralda Kencana Jati ya. Profile picture-nya itu di frame ya. Maka kita coba cari tahu ya. Mbak Kencana, Geralda Kencana Jati. Apakah kamu tahu framing itu apa, Mbak? Apa ya? Ya. Framing, Mbak. Pernah lihat frame, Mbak? Nanti dulu. Nah, frame itu kayak Suster Erika Sisilia itu loh. Punya kacamata, itu ada frame-nya. Suster Maria Suparni itu juga ada frame-nya ya. Kalau Suster Maria Suparni itu kacamatanya besar ya, frame-nya besar ya. Sehingga frame-nya menutupi sebagian besar wajahnya Suster ya. Sementara Suster Sisilia ini setengah frame ya. Mungkin pengen gaya sedikit ya susternya. Mungkin dengan mengenakan frame yang setengah itu tingkat kecakapannya suster naik 50% ya. Frame apa tahu Mbak? Framing? Frame itu adalah kerangka. Gimana Mbak?
Do you want to say a word? Jadi framing itu dalam dunia politik ya, bisa jadi sebuah peristiwa tragedi dengan di-framing lalu tidak menjadi tragedi lagi. Tetapi bisa juga sesuatu yang bagus karena di-frame negatif lalu menjadi peristiwa negatif ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kepada kalian karena Mbak kita yang kita minta bicara kok mungkin takut di saya frame ya, sehingga jadi. Nah, ini ada beberapa ya gambar juga yang saya temukan. Pasti Octavianus nggak suka dengan Mose tidak percaya yang sebelah kanan ya, karena tidak percayanya pada presiden dan wakil presiden. Kalau yang pada DPR mungkin kita punya kesepakatan ya, kayaknya kita punya Mose nggak percaya ya. Tapi yang kanan biasanya lebih sulit ya untuk kita terima. Nah, tadi Gus Dur sudah mengatakan, sayangnya politik kita itu penuh dengan basa-basi. Sehingga seringkali, dan ini yang terjadi di Indonesia, tragedinya, ada kepemimpinan tanpa pemimpin. Tiada kepemimpinan dalam pemimpin. Yang ada hanya penguasa, tetapi bukan pemimpin. Nah, kita coba dengerin ya suara orang muda. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Bangsa yang gaduh akan keadilan. Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kebohongan. Mahasiswa. Kita ada. Membela kebenaran. Satu orang yang membela kebenaran. Maka saksikan. Maka pastikan. Maka pastikan. Saksikan dan pastikan. Maka saksikan dan pastikan. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Iya, di Sanata Dharma sendiri, gerakan mahasiswa juga ada ya, teman-teman. Dan ketika mereka mau turun di jalan, ada informasi bahwa gerakan ini disusupi, sehingga universitas melarang mahasiswa untuk keluar kampus. Maka Rektor Bidang Ketiga Kemahasiswaan juga mengeluarkan larangan yang sebelumnya membolehkan. Kita ajukan mosi tidak percaya kepada DPR MPR.
Pertanyaannya simpel, terwakili atau tidak terwakili? Oke, rekan-rekan, umat Katolik ada di dua kubu. Jangan dikira hanya ada di satu kubu ya. Orang-orang Katolik ada di dua kubu dan hari ini mereka mau tanya pada kalian. Terwakili atau tidak terwakili dengan yang demo? Mbak Carolina Cynthia, terwakili atau tidak, Mbak? Susah ya? Ya. Terwakili atau tidak? Kalau dari poin-poin tadi sebenarnya itu pokok permasalahan atau pokok pembahasan dari yang demo mahasiswa itu sebenarnya sangat bagus, Romo. Ya. Untuk menata kembali seperti itu. Tapi kadang itu untuk proses penyampaiannya itu kadang itu tidak sesuai harapan sehingga kadangkala itu yang tidak dibenarkan seperti itu, Romo, yang tidak diwakilkan, seperti tidak mewakili seperti itu, Romo. Oke, ini jawaban bijak, tetapi jawaban yang ngambang ya. Nah, sekarang Mbak Carolina Cynthia, kamu cuma diberi dua pilihan. Berada di kubu mahasiswa atau berada di kubu pemerintah. Di mana kamu meletakkan dua kakimu? Tidak boleh. Kaki satu ditaruh di mahasiswa, satu kaki ditaruh di negara. Ayo Mbak, saya tahu ini pilihan sulit, tapi tidak sesulit milih jodoh, Mbak. Kamu akan meletakkan dua kakimu di mana, Mbak Carolina Cynthia? Mahasiswa, Romo. Mahasiswa. Wah, berani ya. Generoso. Mau di kaki yang mana, Generoso? IG, Romo. Padahal tadi aku udah nyanyi lagi. Generoso dipanggil. Masih di mahasiswa, Romo. Mahasiswa. Suster Cornelia. Dinyalakan dulu, Suster. Ya. Kalau saya, Romo, di posisi mahasiswa, Romo. Posisi mahasiswa. Amos. Mahasiswa, Romo. Mahasiswa. Mbak Ari. Mahasiswa, Romo. Oke. Mas Octavianus Marianus. Ini tidak framing ya. Saya
Yang lain mahasiswa Mas Octavianus Marianus satu-satunya. Octavianus Marianus, yuk. Saya mempunyai pilihan, tetapi juga memiliki alasannya, Rom. Oke, jadi pilihan Saya memilih Octavianus? Pemerintah. Tetapi kan saat ini, kalau teman-teman nonton video tentang Mata Najwa, di situ ada Pak Nadiem Makarim dengan judulnya itu tema pembahasan susahnya jadi perempuan. Di situ terangkan bahwa saat ini pemerintah terutama Mendikbud akan mengeluarkan Permendikbud kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus untuk seluruh Indonesia. Bukan berarti pemerintah itu menutup mata dengan demo-demo yang disampaikan. Pemerintah juga mengambil hal-hal positif yang disampaikan oleh mahasiswa. Seperti itu. Oke, Jack Juang. Berani ambil keputusan, Jack Juang? Buat apa? Baik, Romo. Ya. Kalau saya lebih cenderung, ya walaupun sekarang saya sebagai mahasiswa, namun kalau disuruh pilih salah satu, ya saya lebih cenderung ke pemerintah sih, Romo. Oke, alasannya, Jack Juang? Ya, alasannya memang... alasannya, ya memang kita sebagai mahasiswa punya hak suara untuk berdemo, untuk membela kebenaran, namun tentu semuanya itu yang akan keputusan itu akan ada pada pihak pemerintah. Jadi tugas saya sebagai mahasiswa memang tetap memberikan suara yang terbaik untuk membela kebenaran. Seperti itu, Rom. Oke, teman-teman ya, nanti terutama kalau kalian ambil kuliah apa ya? Nah, nanti mungkin teologi moral ya. Nanti kalian boleh tanya pada dosen kalian yang akan ada istilah civil disobedience. Apakah itu civil disobedience? Jadi kalau menurut nurani kalian merasa kalian digerakkan untuk melakukan pembangkangan sipil, do it ya. Catatannya, kalau kemudian kalian menyadari bahwa pilihan kalian salah, ya koreksi ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan sebagai jalan tengah untuk perdebatan kalian siang hari ini, teman-teman ya. Minggu depan kita akan melanjutkan perdebatan. Jadi jangan buru-buru dikasih konklusi ya, teman-teman. Kita buka sampai minggu depan untuk ngobrol tentang tema ini. Oke, teman-teman, tidak terasa Angelus telah berbunyi. Jam makan siang juga sudah mulai mengintip ya. Ibu kalian sudah menyiapkan di atas meja. Mari kita segera ke kamar makan, teman-teman. Dan terima kasih atas partisipasi kalian siang hari ini. Segera setelah ini nanti PPT-nya tak kirim ya. Mengapa tidak saya kirim sebelumnya ya? Karena saya ingin dapat masukan festivalis ya dan FIS ya, band-band yang lebih muda ya. Karena yang saya pikir-pikir sampai tadi malam itu kok yang ketemu cuman Iwan Fals ya. Saya tentu tahu Superman is Dead ya. Tentu saya tahu Efek Rumah Kaca. Saya juga dengerin ya, selain dengerin Didi Kempot, Darboy Gang ya, Jihan Audi ya, itu juga saya dengerin. Oke, teman-teman, terima kasih semua ya. Dan untuk kalian yang berbeda pendapat ya, mari kita berdamai dulu ya. Sampai minggu depan kita buka lagi ya pertentangan antar kita ya. Untuk kita ngobrol bareng, kita mencari kebenaran bareng-bareng. Terima kasih semuanya dan selamat siang.
Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo.